Prodi Manajemen Pendidikan Pasca Sarjana UNJ hadirkan seminar nasional bertema Kepemimpinan dan Kebijakan Pendidikan Indonesia catatan akhir tahun 2022 di Aula Latif Kampus UNJ. Rektor UNJ Profesor Komarudin mengapresiasi terselenggaranya seminar itu sebagai upaya reflektif melihat kondisi pendidikan saat ini. Menurutnya, pendidikan harus mampu beradaptasi di era disrupsi dan teknologi sehingga perannya semakin vital dalam mempersiapkan SDM bagi generasi mendatang. Rektor UNJ menyebut strategi pembelajaran yang mengedepankan konsep problem-based learning dan project-based learning menjadi kunci strategi pembelajaran kontemporer yang lebih adaptif. Selain itu, Direktur Pascasarjana UNJ Profesor Dedi Purwana menyebut seminar itu merupakan implementasi program Key-Based Learning mahasiswa S3 Pascasarjana UNJ. Menurutnya, dalam rangkaian Project Based Learning mahasiswa S3 dapat membuat event akademik berupa seminar nasional dan membuat karya buku. Pada akhir sambutannya, Profesor Dedi juga mengenalkan program studi manajemen pendidikan tinggi sebagai program studi baru Pascasarjana UNJ. Menurutnya, program studi tersebut hanya baru ada di 3 kampus seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, dan Institut Pertanian Bogor. Ini menjadi satu momen penting karena temanya memang kita melakukan refleksi akhir tahun terkait dengan kepemimpinan dan kebijakan pendidikan di Indonesia dalam upaya kita mencoba mempersiapkan generasi emas di tahun 2045 sesuai dengan harapan pemerintah. Nah, itu memang satu model yang selalu dikembangkan di Pascasarjana bahwa setiap mata kuliah itu harus bisa menerapkan model pembelajaran project based dan program based learning, dan ini salah satu wujud nyata. Oleh karena itu, Pascasarjana tahun 2022 ini menggagas atau mengajukan satu program studi baru, yaitu program studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi yang UNJ ini tercatat sebagai perguruan tinggi keempat di Indonesia yang menyelenggarakan program tersebut. Tidak lain, kami ingin mengajarkan mahasiswa bagaimana sih sebenarnya mengelola pendidikan tinggi yang benar, yang profesional. Selama ini untuk menjadi rektor nggak ada sekolahnya, jadi dekan nggak ada sekolahnya, jadi kepala jurusan atau ketua program studi juga nggak ada sekolahnya. Jadi sebenarnya manajemen pendidikan tinggi itu sebagai sebuah ilmu yang bisa kita pelajari sehingga ketika suatu saat lulusan dari manajemen pendidikan tinggi ini berkiprah di institusi pendidikan, mereka mampu untuk bisa menerapkan ilmu-ilmunya yang mereka pelajari dengan sebenarnya, menjadi pemimpin perguruan tinggi yang baik gitu kan, yang profesional, mudah-mudahan lahir dari program studi ini. Prof. Warsito, Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Modernisasi Beragama yang hadir mewakili Menteri Kemenko PMK Profesor Muhadjir Effendi sebagai narasumber menyebut saat ini sebagai catatan refleksi pendidikan akhir tahun 2022, guru dituntut harus adaptif dan kreatif memasuki era industri 4.0. Menurutnya, guru harus mampu mendampingi peserta didik memenuhi kebutuhan talenta saat ini, terutama dalam menghasilkan lulusan yang memiliki critical thinking, communication, creativity, innovation, collaboration, and confidence. Ini bagi kami juga merupakan sangat penting bagi Kemenko PMK, untuk itu kami mendukung dan berharap nantinya di akhir seminar itu ada poin-poin yang bisa kami jadikan bahan juga untuk memperkaya kami sebagai ajuan kami untuk berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lain yang terkait. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana tadi di dalam materi kami sampaikan bahwa tantangan ke depan jauh lebih berat. Bagaimana adaptasi guru atau pendidik dalam hal ini terhadap tantangan zaman yang sekarang semakin berat di industri 4.0. Ini juga menuntut para guru juga harus kreatif, adaptif terhadap tantangan ini, sehingga kemudian mampu mendampingi siswanya kemudian menjadi atau memiliki talenta-talenta sesuai dengan kebutuhan di era sekarang. Khususnya tadi saya sampaikan dalam materi bagaimana guru juga harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki 5 kriteria. Jadi ada critical thinking, kemudian communication, creativity and innovation, kemudian collaboration and confidence. Untuk itu saya mendukung UNJ sebagai salah satu LPTK di Indonesia bagaimana mampu
menghasilkan ataupun lulusan para calon-calon pendidik di masa depan, sehingga kemudian memiliki kualitas sesuai dengan tantangan yang ada. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah adaptif. Itu parameter yang sangat penting, adaptif ini. Kenapa? Karena kalau belajar teknologi tidak ada berhentinya, tapi yang terpenting bagaimana insan akademis atau insan pendidik ini selalu adaptif, cepat, responsif terhadap tantangan zaman yang ada. Saat ini kebijakan Merdeka Belajar sedang diterapkan. Harapan saya dengan kualitas dan kuantitas guru yang memenuhi syarat, maka implementasi kebijakan dapat diterapkan dengan baik dan mencapai hasil sebagaimana yang kita harapkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Mahdiana, menyebut refleksi perbaikan pendidikan saat ini tidak terlepas dari persoalan kompetensi guru, kepala sekolah, dan stakeholder yang terlibat. Dirinya berharap seminar ini dapat menghasilkan rekomendasi berdasarkan sasaran yang berguna bagi pemangku kebijakan bidang pendidikan. Seperti seminar kali ini mengangkat bahwa kepemimpinan pendidikan dan catatan di tahun 2022, sehingga kita merefleksikan apa yang masih harus kita perbaiki. Yang pertama adalah pada peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi kepala sekolah, peningkatan stakeholder yang terlibat. Jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa kita merupakan utuh, tidak hanya melihatnya ada di satuan terkecil, di satuan pendidikan, tetapi juga pada kami sebagai pemegang kebijakan. Sehingga apa yang dirasakan di satuan pendidikan, kita bisa coba intervensi dari kebijakan-kebijakan. Harapannya ini kegiatan yang baik ya, seperti saya sampaikan, harapannya ada rekomendasi dari kegiatan ini di skop-skop tertentu bagaimana perbaikan di pendidikan ini bisa kita laksanakan. Tentunya kalau bicara perbaikan jelas apa yang mau diperbaiki, lalu kapan kita mulai memperbaikinya, dan seperti apa ketika ada hambatan. Tentunya kegiatan ini tidak menyelesaikan, tetapi ini kegiatan bagian dari yang tadi saya bilang gotong royong. Jadi ini kan diselenggarakan oleh mahasiswa doktoral ya, manajemen pendidikan, sehingga inilah yang menjadi sebuah implementasi dari kajian akademis, kajian ilmiah dengan implementasi yang ada di lapangan.